Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal yang kelima, ayat 41 sampai 48. Tetapi demi menghemat waktu, saya baca satu ayat saja. Pada ayat yang ke-41, demikian firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Puji Tuhan. Dalam pembacaan pasal 5 ayat 41 sampai 48 ini, saya ingin membuat satu judul saja yang untuk mudah kita ingat. Renungan khotbah yang saya sampaikan malam ini adalah pelayanan yang excellent. Apa itu pelayanan yang excellent? Saya percaya kita semua yang hadir malam ini mayoritas hamba Tuhan. Dan kalaupun banyak saya lihat ibu-ibu, kira-kira dari konde-kondenya saya lihat adalah ibu hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu saya memiliki beban untuk pelayanan ini, sehingga saya mengangkat tema ini, firman ini, supaya ini menjadi bagian milik kita semua. Di tengah-tengah banyaknya gereja dan pelayanan di era modernisasi, dalam perkembangan IT yang begitu cepat, justru banyak membuat gereja semakin merosot, baik itu secara fisik maupun terlebih secara jumlah kehadiran manusia di dalam ibadah-ibadah di gereja. Saya berbicara bukan saja soal yang ada di Indonesia, tetapi secara keseluruhan yang saya bisa dapat dari berbagai info pendukung. Ada satu kisah nyata yang saya lihat sendiri. Kebetulan 2 tahun yang lalu saya mengantarkan anak saya kuliah di Boston, di Amerika. Saya 2 minggu di sana mendampingi, dan kami ibadah di salah satu gereja yang mungkin sekitar 200 jemaat, tetapi gedungnya cukup besar dan cukup mewah. Saya melihat dan mengikuti mulai dari awal sampai selesai ibadah. Semua sepertinya full band, full musik. Tetapi saya tidak melihat ada personil seperti malam ini. Saya hanya melihat ada seorang pelayan tunggal persis di mimbar. Ternyata semuanya sudah dikendalikan dengan laptop. Laptopnya itu ya sudah diprogram lah. Di situ sepertinya ada suara singer, di situ ada suara semua musik. Saya bersama anak saya penasaran, di mana singersnya, di mana ini pemusiknya, di mana semua. Tapi lengkap kedengaran. Ternyata semua dikendalikan oleh pendeta. Sampai 2 minggu, akhirnya saya mengambil kesimpulan, kira-kira dengan tingkat modernisasi dan tingkat kesibukan manusia, sudah hampir tidak ada lagi orang yang mau memberikan hati untuk sebuah pelayanan yang excellent. Saya tahu semuanya dikendalikan oleh pendeta, karena ketika dia mendoakan altar call, musik tetap jalan. Dia turun mendoakan, belum selesai didoakan,
musik sudah habis, dia naik lagi pencet, tek tek tek, jalan lagi, baru lanjut berdoa. Nah, bagaimana gereja GPI kita ini yang kita sayangi, yang kita rindukan, bisa menghadapi dan menelusuri ruang dan waktu di masa kini dan masa yang akan datang seperti subtema kita. GPI secara organisme harus mempersiapkan diri agar tidak terlindas oleh gerak cepat modernisasi, karena itu berlomba. Ada satu contoh betapa modernisasi mulai mengikis sampai kepada sisi ibadah. Saya sudah banyak juga saya temukan orang tidak lagi tertarik masuk ke gereja. Kebetulan bulan lalu saya transit di Abu Dhabi. Saya berjumpa dengan orang Jerman. Katakanlah Jerman ini dulu banyak mengutus misionaris ke belahan dunia. Saya berjumpa, dia kebetulan pintar sekali bahasa Indonesia karena dia 4 tahun di kedutaan Jerman di Indonesia, dan istrinya orang Indonesia, orang Jogja. Dia sudah tidak mau percaya Tuhan, dan dia bilang kalau soal ibadah semuanya bisa digunakan dengan ibadah di tangan. Kita bisa dengar pujian di HP, kita bisa dengar firman di HP. Kalau perlu dia bilang kita bisa kolekte lewat SMS banking. Karena semua sudah serba online. Nah, bagaimana gereja GPI khususnya bisa menjawab tantangan yang seperti ini? Ini memang seperti saya katakan tadi, saya lebih condong menyampaikan kepada kita, kepada saya sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita para pendeta, para hamba Tuhan, para gembala sidang, maupun mungkin sebagai pembantu umum daerah, kita harus tahu berapa banyak sebenarnya gereja-gereja di wilayah kita yang sudah masuk pada fase merosotnya nilai-nilai ibadah tadi. Kita harus turun bertanggung jawab dan harus bisa kembali memajukan gereja-gereja tersebut. Bukan justru mungkin menjadi pelayan yang apatis, yang tidak mau tahu. Tugas ini harus menjadi beban setiap kita, termasuk kepada ibu-ibu hamba Tuhan. Karena saya percaya kita hamba Tuhan adalah satu paket dengan istri hamba Tuhan yang siap melangkah pasti memberi pelayanan yang excellent. Pelayanan yang excellent dalam pengertian yang saya pahami adalah pelayanan yang prima, pelayanan yang maksimal, lebih dari yang diharapkan. Itulah yang saya bacakan tadi. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, dia hanya minta kita untuk memberi pelayanan 1 mil, tetapi kita harus melakukannya 2 mil. Ini adalah pelayanan yang prima, pelayanan yang excellent, melebihi dari apa yang diharapkan oleh jemaat kita. Dan jemaat Tuhan itulah perwakilan dan perwujudan Tuhan menerima pelayanan yang excellent dari kita, hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih,
Mungkin kita bisa mengklaim diri, kita cukup sibuk di dalam pekerjaan. Mungkin ada pekerjaan yang memiliki pekerjaan sampingan, atau mungkin kita juga menyatakan sibuk di dalam pelayanan gerejawi. Tetapi yakinkanlah diri kita bahwa pelayanan yang ada di depan kita, tugas pekerjaan yang ada di depan kita, itu juga bagian dari ladang Tuhan yang sedang menguning, yang harus kita kerjakan dengan maksimal, yang harus kita persembahkan dengan hasil yang terbaik. Siapapun, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jemaat kita, jemaat yang kita layani, mereka adalah perwujudan Tuhan. Karena kita tidak bisa melakukan pelayanan langsung kepada Tuhan, tetapi jemaat itulah perwakilan, perwujudan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada salah seorang hambaku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak engkau lakukan kepada salah seorang hambaku yang paling hina ini, engkau tidak melakukannya untukku. Ini Yesus yang berkata. Ini berbicara soal pelayanan holistik, bukan saja soal pelayanan mimbar, tetapi pelayanan yang menyeluruh. Gereja kita ke depan, saya percaya, dan sudah mulai terlihat bahwa Gereja Pentakosta Indonesia akan terus masuk melangkah sampai kepada pelayanan holistik, pelayanan yang menyeluruh. Kita sudah masuk dalam dunia pendidikan. Saya bercerita tadi malam dengan Bapak Sintua kita, Pak Pahan, ketika pulang menjemput Ibu Dirjen. Di dalam mobil kami bercerita, termasuk tadi, bahwa ada satu pergerakan kerinduan supaya gereja kita pun ikut mempelopori tentang bahaya narkoba, tentang yang lain. Seperti apa juga yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Umum kita tadi siang. Tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu hamba Tuhan, untuk merampas domba-domba kita, bukan saja anak jasmani, tetapi anak-anak rohani kita dari mulut singa. Singa modern, bukan lagi seperti singa yang dulu. Singa modern termasuk modernisasi, kecanggihan IT yang semua bisa dikendalikan di tangan. Bagaimana gereja kita siap masuk di dalam pelayanan ini? Kita mulai, tidak usah kita banyak bicara tinggi-tinggi. Kita mulai dari gereja kita masing-masing. Seperti saya katakan, Bapak Sintua Pak Pahan bilang, kami berencana akan membuat kayak seminar pelatihan dan sosialisasi soal bahaya narkoba dan lain-lain. Saya bilang siap, kita kerjasama. Siapa yang bisa kami undang sebagai narasumber, mungkin dari Jakarta, dari BNN pusat, dari mana, saya bilang siap. Memang sudah waktunya. Saya yakin 5 tahun ke depan, dalam kepemimpinan Bapak Pendeta Umum kita, mempersiapkan kita semua sebagai person-person, dan juga mempersiapkan lembaga gereja kita ini untuk siap masuk di era yang baru ini. Dan itu juga saya yakinkan Ibu Dirjen ketika saya berjumpa di ruangan beliau untuk mengajak ke sini. Karena beliau khawatir gimana gereja Bapak. Karena ada gereja ini yang beribut, saya takut menghadiri acara-acara gereja sekarang. Karena gereja itu, waduh, parah. Saya bilang, puji Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia yang selalu
memohon tuntunan dan perlindungan Roh Kudus. Pada masa-masa 5 tahun seperti ini selalu mulus. Saya percaya tahun ini pun, 5 tahun ini dan selanjutnya, Gereja Pentakosta Indonesia masih tetap eksis dalam tuntunan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya katakan dalam fase yang sedang kami lalui dan akan terus kami jalani, Gereja Pentakosta Indonesia memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang tidak bisa disepelekan. Karena itu Bapak Ibu, untuk mengakhiri khotbah saya ini atau renungan yang saya sampaikan, tidak ada pilihan lain selain kita semua harus bersiap diri dan mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang excellent. Sebab jika tidak, maka kemerosotan akan terus terjadi. Karena itulah tugas kita ketika kita saat mengikuti sinode seperti ini, kita mau lebih banyak duduk mendengar, lebih banyak duduk mendengar dan terus berpartisipasi. Dengan demikian hal-hal yang mudah, yang sepele, yang bisa kita kerjakan, itu akan menghasilkan sesuatu di tengah-tengah pelayanan penggembalaan kita. Kiranya Tuhan menolong, memberkati Gereja Pentakosta Indonesia dan seluruh hamba-hamba Tuhan-Nya. Puji Tuhan. Amin.